Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Hari ini kita masuk modul kedua. Di modul kedua ini kita berbicara bab 2, yaitu globalisasi, etika, tanggung jawab sosial, dan keberlanjutan dalam menyusun strategi perusahaan. Nah, CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ini khususnya pada bab 2 adalah saudara dapat mendiskusikan sifat bisnis secara global, menjelaskan perbedaan budaya dalam bisnis global, kemudian menjelaskan mengapa etika yang baik penting dalam melakukan perencanaan strategis, kemudian yang keempat, membahas mengapa tanggung jawab sosial dan kebijakannya merupakan isu kunci dalam perencanaan strategis. Yang kelima, membahas sifat kelestarian lingkungan dan mengapa hal itu menjadi isu utama dalam perencanaan strategis. Nah, kita mulai dengan yang pertama, isu global. Nah, seperti saudara ketahui, globalisasi merupakan proses terintegrasinya market, pasar di seluruh dunia dan ekonomi dunia menjadi terintegrasi. Nah, itu yang dimaksud dengan globalisasi. Nah, menurut David and David, globalisasi merupakan proses melakukan bisnis di seluruh dunia sehingga keputusan strategis dibuat berdasarkan pada perspektif global perusahaan. Jadi tidak hanya pertimbangan pada pasar domestik. Nah, kemudian strategi global itu apa? Berarti strategi global itu termasuk di dalamnya adalah aktivitas merancang, memproduksi, dan memasarkan produk dengan mempertimbangkan kebutuhan global. Nah, jadi kita tidak hanya fokus pada pasar domestik, tapi bagaimana kita meng-create market di luar pasar domestik. Nah, biasanya kita mengenal istilah MNC. MNC adalah multinational corporation yang merupakan organisasi yang menjalankan bisnis lintas negara. Nah, kemudian Thomas Friedman menyatakan ketika dia menulis buku The World is Flat, di mana pekerjaan, pengetahuan, dan modal dapat mudah berpindah antar negara. Itu yang terjadi saat ini. Nah, perpindahan itu dilakukan dengan kecepatan tinggi dengan restriksi pembatasan-pembatasan yang lebih rendah dibanding dengan masa lalu. Nah, karena bisnis menjadi global, maka manajemen strategi menjadi sangat penting dalam rangka mengembangkan daya saing perusahaan jangka panjang. Jadi kita tidak hanya bersaing pada pasar domestik, namun juga bersaing dengan pasar global. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kompetitor asing masuk ke dalam pasar domestik kita dan bagaimana kita perusahaan mampu ekspansi ke pasar luar negeri. Nah, apa sih keuntungan bisnis global? Tentu perusahaan dapat memperoleh pelanggan baru. Hari ini kita cuma memproduksi di Indonesia untuk pasar Indonesia. Mungkin sebentar lagi kita bisa mengekspor ke Afrika, ke Timur Tengah, dan sebagainya. Tentu itu menciptakan pasar-pasar baru bagi perusahaan kita. Nah, operasi asing dapat menyerap kelebihan kapasitas, mengurangi biaya unit per unit, dan menyebarkan risiko ekonomi ke lebih banyak pasar. Nah, Bapak Ibu ketika mendirikan yang namanya pabrik, katakan kita punya kapasitas. Kapasitas tentu sangat tergantung pada market yang kita tuju. Nah, kalau market kita hanya pasar Indonesia, berarti market kita ada 270 juta penduduk Indonesia. Nah, dengan kita ekspansi ke pasar global, market kita menjadi besar. Nah, sehingga ketika kita melakukan investasi dalam mesin-mesin pabrik kita akan mempergunakan kapasitas yang lebih besar. Nah, kapasitas yang besar tersebut tidak hanya untuk menghasilkan produk yang diserap dalam negeri, tapi juga pada pasar ekspor. Dengan menggunakan mesin-mesin dengan kapasitas besar, biasanya unit cost-nya akan semakin kecil. Nah, yang ketiga, operasi asing dapat memungkinkan perusahaan untuk membangun fasilitas produksi berbiaya rendah di lokasi yang dekat dengan bahan baku atau tenaga kerja murah. Nah, ini yang terjadi. Nike tidak diproduksi di Amerika. Nike banyak diproduksi di Indonesia. Nah, dulu di sekitar Karawang. Mungkin sekarang karena Karawang sudah termasuk area satunya Jabodetabek, sehingga yang terjadi adalah UMR-nya meningkat. Banyak pabrik tekstil, pabrik-pabrik sepatu yang pindah ke area Jawa Tengah. Di sana tenaga kerjanya UMR-nya jauh lebih murah dibanding Jabodetabek.
Ya. Yang keempat, pesaing di pasar luar negeri mungkin tidak ada atau persaingan mungkin kurang intens dibanding pasar domestik. Nah, kalau kita perhatikan misalnya ya CPO. CPO kita banyak sekali pemain di dalam negeri. Nah, namun pasar dalam negeri ini terbatas. Nah, akhirnya CPO-nya kita ekspor ke berbagai negara dan CPO itu bisa dipergunakan untuk menghasilkan minyak goreng, bahan baku kosmetik, sabun, dan macam-macam. Nah, dengan kita masuk ke pasar luar negeri, CPO kita itu pesaing utamanya hanya Malaysia. Dan itulah uh, absolute advantage dari bangsa ini. Kemudian operasi di luar negeri dapat mengakibatkan penurunan tarif atau pajak yang lebih rendah dan perlakuan politik yang menguntungkan. Dengan kita masuk ke pasar luar negeri, bahkan pemerintah memberikan insentif-insentif ekspor bagi pelaku-pelaku ekspor di Indonesia. Kemudian usaha patungan dapat memungkinkan perusahaan untuk mempelajari teknologi, budaya, dan praktik bisnis orang lain dan untuk membuat kontak dengan pelanggan potensial. Nah, kita masuk ke pasar luar negeri itu bisa berbagai macam mode, berbagai macam modus ya. Bisa kita lakukan ekspor, kita buka kantor cabang atau kita melakukan usaha patungan. Jadi supaya kita dapat dengan baik masuk ke pasar tersebut, kita berpatungan dengan mitra lokal di sana. Nah, di sana kita saling belajar bagaimana kita belajar teknologi, budaya dan macam-macam ya. Yang ketujuh, skala ekonomis dapat dicapai dari operasi di pasar global daripada hanya pasar domestik. Tadi sudah saya sampaikan. Ketika perusahaan memiliki target market untuk pasar global, maka dia bisa melakukan investasi dengan kapasitas mesin yang lebih besar, sehingga unit cost-nya menjadi lebih kecil. Nah, namun di balik keuntungan tersebut ada kekurangan juga kalau kita bisnis dilakukan secara global. Yang pertama mungkin adanya resiko nasionalisasi, terutama di negara-negara yang kemudian lagi berkonflik atau yang faksi-faksi nasionalnya sedang tumbuh di negara tersebut. Bisa jadi mereka tidak senang melihat investasi asing di negaranya, mereka melakukan nasionalisasi. Nah, yang kedua, perusahaan menghadapi kekuatan sosial, budaya, dan berbagai macam hal yang sangat berbeda dengan negara asalnya. Kita mengekspor barang atau membuka operasi di pasar Afrika, tentu berbeda dengan pasar Indonesia. Bagaimana mengelola SDM-nya, bagaimana produksinya, seperti itu, ya. Yang ketiga, kelemahan pesaing di negeri asing sering ditaksir terlalu tinggi dan kekuatannya sering diremehkan. Nah, kita masuk ke pasar luar negeri. Wah, kita lebih jago nih. Kita kan dianggap sebagai PMA bagi perusahaan lokal di negara tersebut yang kita tuju, ya. Nah, seringkali kita underestimate terhadap kemampuan perusahaan lokal. Jangan-jangan ketika kita masuk ke sana, mereka bisa melakukan mengembangkan produk-produk yang bisa kompetitif dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan kita, sehingga membuat perusahaan kita menjadi berkurang daya saingnya. Yang keempat, bahasa, budaya, dan sistem nilai berbeda antar negara yang dapat menciptakan hambatan komunikasi. Nah, bagi kita yang punya joint venture ataupun melakukan membuka cabang di luar negeri, tentu hal-hal terkait dengan perbedaan sistem nilai dan budaya tersebut akan mempengaruhi bagaimana cara kita mengelola perusahaan di luar negeri. Kemudian yang kelima, mendapatkan pemahaman tentang organisasi regional itu sulit. Ya, setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Setiap kota di dalam negara tersebut juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Tidak usah jauh-jauh ke luar negeri. Di Indonesia, Anda berbisnis di Aceh, dengan Anda berbisnis di Sulawesi Utara, di Maluku, di Papua, tentu berbeda. Ada budaya-budaya yang berbeda yang ada di lingkup kontekstual masyarakat setempat. Nah, itu tentu harus kita perhatikan secara sesama. Nah, apa sih tantangan global saat ini? Yang pertama, ekonomi dunia semakin terkoneksi dan terintegrasi. Artinya apa? Kejadian dalam suatu negara ya itu akan berdampak kepada negara lainnya. Sebagai contoh, kita lihat di awal tahun 2022, Rusia melakukan invasi kepada Ukraina. Nah, sebagaimana kita ketahui, Rusia dan Ukraina adalah salah satu penghasil gandum terbesar di dunia. Hampir 40%
produksi gandum dunia itu dihasilkan oleh kedua negara tersebut. Rusia juga penghasil minyak bumi, juga penghasil gas. Nah, ketika Rusia melakukan ekspansi terhadap Ukraina, yang terdampak adalah pasar dunia. Karena dunia, atau dalam hal ini Amerika dan Uni Eropa melakukan sanksi ekonomi terhadap Rusia, Rusia pun membalas, di mana di Laut Hitam, produk-produk ekspor dari Ukraina tidak bisa keluar. Dampaknya adalah harga minyak naik, harga gandum juga naik. Yang kedua, global supply chain khususnya saat pandemi COVID-19. Ya, selama tahun 2020-2021, seluruh dunia mengalami pandemi COVID, di mana membuat mereka melakukan pembatasan aktivitas sosial bermasyarakat dan aktivitas ekonomi. Bahkan beberapa negara melakukan lockdown, penguncian terhadap kota-kota atau area-area tertentu di negaranya tersebut. Dampaknya apa? Ketika ekonomi sudah mulai membaik tahun 2022, yang terjadi adalah global supply chain-nya itu tidak siap dengan percepatan pertumbuhan ekonomi. Yang paling nyata adalah terjadi pada chip mobil. Ya, dari industri semikonduktor itu mayoritas ada di China. Ketika ekonomi mulai recovery, permintaan mobil meningkat tajam, sementara China masih mengalami beberapa kali lockdown, baik di Beijing maupun di Shanghai. Dampaknya apa? Dampaknya, produksi mobil di berbagai negara, di pusat-pusat produksi mobil, itu mengalami kekurangan. Karena setiap satu mobil itu membutuhkan ratusan chip. Dan chip itu kita sangat tergantung pada produksi dari China. Nah, tentu global supply chain ini menjadi bermasalah ketika ekonomi mulai recovery, sementara China masih melakukan lockdown di beberapa kotanya. Yang ketiga, pasar berubah dengan cepat dan dalam banyak kasus menyatu dalam selera, tren, dan harga. Nah, apa yang terjadi di berbagai bangsa dan itu menjadi tren, katakanlah K-pop, ya, Korea pop itu ya, untuk di bidang musik, perfilman, dan macam-macam. Nah, itu menjadi hal yang mendunia. Sehingga apapun yang dipakai oleh para artis-artis K-pop itu menjadi jamur di seluruh dunia. Nah, ini akan berubah secara cepat dan mempengaruhi seluruh dunia. Nah, kemudian kita masuk ke berikutnya. Kalau tadi kita melakukan globalisasi, itu disebutkan bahwa kita harus memahami adanya perbedaan budaya. Nah, ketika kita bicara tentang perbedaan budaya, kita tentu tidak lupa pada satu teori yang dilakukan oleh Gerd Hofstede, ya, yang kita sebut sebagai Hofstede teori. Ya, nah, Hofstede ini mengembangkan pendekatan dimensional untuk membandingkan lintas budaya melalui studi. Studinya di mana? Pada perusahaan MNC yang saat itu sangat besar luar biasa dan merajalela di berbagai bangsa, yaitu IBM. Dia ada di 64 negara. Nah, kemudian Hofstede melakukan penelitian untuk melihat apa sih beda uh, manajemen perusahaan IBM yang ada di Afrika, yang ada di Asia, yang ada di Eropa. Nah, kemudian beliau menghasilkan yang kita sebut sebagai 5 dimensi Hofstede. Yang pertama apa? Dimensi perbedaan yang pertama. Bicara tentang power distance. Jarak kekuasaan, apakah tinggi atau rendah? Nah, power distance ini berbicara tentang sikap terhadap pihak berwenang atau jarak antar individu dalam suatu hierarki antara atasan dan bawahan. Nah, di beberapa negara ada yang power distance-nya tinggi. Kalau power distance tinggi, itu artinya antara bawahan dengan atasan itu memiliki jarak yang beda. Mungkin kalau kita mau ketemu atasan, mesti harus mengikuti prosedur-prosedur yang sangat rigid. Sementara ada negara-negara yang power distance-nya rendah. Untuk bertemu dengan pimpinan itu sangat mudah sekali. Untuk berkomunikasi juga sangat mudah sekali. Nah, itu yang pertama, dimensi pertama. Dimensi kedua adalah uncertainty avoidance atau penghindar ketidakpastian. Ada negara dengan karakteristik yang penghindar ketidakpastian tinggi. Ada yang penghindar ketidakpastian rendah. Apa sih yang dimaksud dengan uncertainty avoidance? Uncertainty avoidance itu berbicara tentang tingkat toleransi terhadap ketidakpastian. Nah, sebagaimana saudara ketahui,
negara-negara Amerika dan Eropa ya itu mayoritas adalah penghindar ketidakpastian tinggi, sebagai contoh Jerman. Jadi yang namanya orang Jerman kalau melakukan perencanaan itu sangat detail. Katakanlah dalam hal wisata. Orang Jerman ketika berwisata ke katakanlah ke Indonesia, mereka memiliki itinerary yang sangat jelas dan sangat strict. Nah, agak beda dengan orang Indonesia yang uncertainty of weather-nya rendah. Dia sangat fleksibel. Jadi kalau kita melakukan berpergian ke luar negeri dalam melakukan perjalanan turisme gitu ya, apa yang terjadi? Kita bisa dengan sangat fleksibel menyesuaikan jadwal-jadwal itu. Berbeda dengan orang-orang Jerman. Kemudian yang ketiga, yaitu orientasi apakah orientasinya individu atau kelompok. Kalau orientasinya individu, berarti dia lebih memprioritaskan kepentingan individunya. Sementara orientasi kelompok, dia lebih fokus pada kepentingan bersamanya tersebut. Ya. Yang berikutnya adalah dimensi orientasi maskulin dan feminin. Ini tidak berbicara antara pria yang sejati atau wanita sejati. Ini bicara tentang maskulinitas dan femininitas. Ada saja pria yang bersifat feminim, ada saja wanita yang bersifat maskulin. Ya. Nah, pada orientasi maskulin versus feminim ini, prioritas tujuan pencapaian pekerjaan dibandingkan dengan tujuan personal. Apakah kita lebih senang menjaga hubungan, biasanya itu lebih sifatnya feminim. Atau kita lebih strike pada target-target pekerjaan kita, itu yang disebut sebagai maskulinitas. Nah, kemudian berikutnya, dimensi berikutnya adalah orientasi jangka pendek versus jangka panjang. Apakah di sini perusahaan atau individu itu memiliki orientasi jangka pendek dan jangka panjang? Ya. Kalau perusahaan ini melakukan investasi, tentu sifatnya jangka panjang. Nah, individu melakukan sesuatu, apakah dia berpikir jangka pendek atau jangka panjang? Ini yang akan membedakan budaya Barat dan budaya Timur. Ya. Nah, dari perbedaan budaya terkait dengan globalisasi itu, kita berpindah pada CPMK yang kedua, yaitu etika bisnis. Nah, etika bisnis itu apa? Prinsip-prinsip perilaku dalam organisasi yang memandu pengambil keputusan dan perilaku orang-orang dalam organisasi tersebut. Nah, di sini menurut David and David ada beberapa prinsip etika bisnis yang universal. Yang pertama apa? Berpikiran terbuka. Kita mau menerima pendapat orang lain, mau sharing, mau berdiskusi dengan tidak mementingkan pendapatnya sendiri. Kemudian menghormati komitmen dan kewajiban. Ini jelas ya. Di mana kita kalau melakukan janji, kita harus penuhi janji tersebut dan melakukan semua kewajiban kita. Yang ketiga, jangan salah menggambarkan atau melebih-lebihkan atau menyesatkan. Ya, terutama dalam hal promosi nih. Perusahaan tidak sampai jangan sampai melakukan hal-hal promosi yang melebihi apa yang ditawarkan oleh produknya tersebut. Terus yang berikutnya adalah prinsip menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab, baik bertanggung jawab terhadap perusahaan, bertanggung jawab terhadap komunitas, maupun bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Kemudian memanfaatkan praktik akuntansi untuk menghilangkan aktivitas yang meragukan. Jadi yang namanya aktivitas operasional perusahaan itu nanti semuanya akan tercermin di dalam uh, laporan keuangan melalui kinerja-kinerja yang dicapai dalam laporan keuangan tersebut. Nah, kalau kita melakukan praktik akuntansi yang baik, diharapkan ini meyakinkan investor bahwa apa yang telah berjalan dalam organisasi itu adalah sesuai dengan good corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik. Nah,